Bismillahirrahmanirrahim. Kul hukni bismillahirrahmanirrahim. Kul wawlaw ahad kun fayakun masyaallahu qadiran abadan abadan. Atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang. Hei api, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hanya Allah lah yang satu-satunya Tuhan, yang menciptakanmu, yang menguasaimu, yang memastikan hidup matimu, dan yang langgeng hanya Allah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baru bisa bikin konten lagi. Maaf karena ada semacam acara keluarga, jadi agak lama saya mau upload sesuatu. Jadi ini menanggapi komen dari saudara kita yang mungkin tersinggung ketika saya cerita tentang khasiat doa kulub ini. Kan di sana saya menceritakan tentang pendapat kakek saya bahwa kakek itu tidak mengenal Syekh Abdul Qadir Jailani, yang dikenal hanya Syekh Abdul Qadir dan Jilani. Kalau Jilani dikatakan jin, Syekh Abdul Qadir asli wali, itu kata kakek ya. Jadi tapi komentar teman saya, teman ini yang di kolom komentar ini mengatakan itu jin orang yang tidak pernah ngerti agama Islam. Nah, tolong diperjelas, jin yang dikatakan itu jin itu yang mana? Yang Syekh Abdul Qadir atau yang Jilaninya atau yang Syekh Abdul Qadir Jailaninya? Ini yang perlu sedikit kesarehan, bahasa Indonesia sareh itu kesabaran untuk memahami setiap kata dari lawan bicara atau orang yang mengatakan sesuatu. Jadi begini ya sahabatku, saudaraku yang sangat saya hormati, kabar kolam itu mengabarkan berbagai cara pandang dari sisi kanan, kiri, atas, bawah. Tidak melulu cara pandang saya sendiri sebagai admin, bukan begitu. Jadi saya menceritakan saja dan saya mengembalikan semuanya kepada pemerhati kabar kolam. Kenapa harus saya sampaikan semuanya? Kenapa enggak harus yang saya imani aja yang saya sampaikan? Jadi begini, kalau yang saya imani saja yang saya sampaikan, kesannya saya menghakimi selain yang saya imani adalah yang tidak benar. Saya mengatakan aja semuanya menurut taruhlah Siti Jenar begini, menurut Sunan Kali begini. Cerita ini saya dapat dari si ini, itu saya ceritakan. Nah, masalah nanti keimanan masing-masing silahkan ya. Jadi kita tidak dalam rangka menghujat, menyalahkan yang lain, tapi semua punya alasan dan tanggung jawab. Contoh masalah kenapa kakek saya kok istilah tidak merekomendasikan ikut-ikut Al-Fatihah ke Sultanu Aulia, yang orang-orang menyebut itu Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal menurut kakek sendiri, ini versi kakek loh ya, Syekh Abdul Qadir tidak pernah merasa dia Sultan Aulia. Itu yang jadi masalah di situ ternyata. Ketika disebut Sultan Aulia, ternyata yang datang Jilaninya. Dan Jilani disebut kakek itu memang jin ngejrak, keturunan. Jadi itu awal mula ada sejarah jin Islam versi kakek ya. Ini untuk sekalian menjawab apa janji saya kemarin tentang siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa itu Jilani, siapa itu Syekh Abdul Qadir. Itu menurut kakek ada versi ini, versi yang berbeda dengan menurut kebanyakan orang. Kan saya kemarin cerita ada yang berpaham jika Syekh Abdul Qadir Jailani adalah rajanya wali atau wali, ada yang berpaham rajanya jin ya loh. Terus di antara data yang saya kumpulkan kebingungan ini kan akhirnya saya mengadu ke kakek. Biasanya istilah yang benar yang mana sih kak? Kakek dengan nyantanya bicara jika Syekh Abdul Qadir memang waliullah, meskipun tidak pernah mengaku jadi rajanya wali. Nah dari ini poinnya. Terus Jilani itu jin ngejrak, jadi cucunya Kuroisin, cucunya jin. Anaknya
Sayyidina Liamsyah yang nikah dengan adiknya Jin Sadat Satir itu pasti Sadat. Nanti coba kita bahas ke sana. Sekarang kita membahas tentang kenapa kakek tidak rekomendasikan kirim Fatihah ketika orang-orang mengkhususkan kepada Sultanul Aulia. Sultanul Aulia itu jika dimaknanya adalah rajanya wali. Ya kan? Raja itu adalah pemimpin, wali itu utusan. Sampai di sini kita bisa sepakat dulu ya. Jadi pemimpinnya para utusan. Sementara Sayyidil Mursalin itu gelar nabi. Coba diangan-angan maknanya beda enggak? Sayyidil Mursalin dan Sultanul Aulia. Yang satu mungkin mengatakan Sayyidil Mursalin adalah apa istilah yang mulianya utusan atau nabi, pemimpin nabi atau apa ya. Tapi intinya namanya aulia, nabi, wali itu kalau dalam arti bahasa yang global kan perwakilan atau utusan Allah gitu ya. Wali utusan Allah, nabi juga utusan Allah. Rajanya utusan Allah siapa kalau bukan Nabi Muhammad? Ini jadi perdebatan yang saling kecewa. Terlalu gini, saya dulu terlanjur yakin bahwa Syekh Qadir Jailani adalah waliullah dan rajanya wali. Ketika ada ulama yang berpendapat dia jin, saya sangat marah, kesal. Ini orang apa ini? Ada ulama kayak gini kok punya murid, saya sempat jengkel. Tapi ketika saya mencoba untuk merendahkan diri dan bertanya kepada beliaunya, ternyata dia punya alasan juga. Dia tersinggung ketika Sultanul Aulia digelarkan kepada waliullah Syekh Abdul Qadir. Padahal Syekh Abdul Qadir sendiri kan nggak pernah mengakui. Meskipun di kitab-kitab mengaku sih ya. Tapi itu versi ulama yang cerita ke saya. Intinya, jika ada orang yang mengaku ratunya atau pemimpinnya para utusan, itu sama dengan menggeser gelar nabi. Rajanya utusan itu ya Nabi Muhammad sendiri. Di antara berapa banyak nabi, bahkan 25 rasul secara syariah, itu yang hanya bisa memberi syafaat umat hanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Nah, orang ulama itu yang fanatik kepada Nabi Muhammad tadi kecewa ketika ada yang berpendapat bahwa ada Sultanul Aulia, karena dia maknanya sama, rajanya utusan, wali dimaknani utusan juga. Terus sejak kapan jadi raja utusan? Yang paling mengagetkan ketika saya itu mencoba mendalami beberapa kitab, saya nggak total tahu sih, tapi ada poin-poin yang saya pahami dan itu dilehke atau di apa bahasanya, dibuka sama ulama yang fanatik kepada Nabi Muhammad tadi. Dibuka kitabnya kepada saya tentang kitab Syekh Abdul Qadir Jailani itu apa saja sih keramatnya atau mukjizatnya atau apa saja keampuhannya. Di antaranya menceritakan bahwa siapapun, ini kurang lebih ya, kalau persisnya saya nggak begitu apa namanya bahasa kitab itu. Intinya kata-kata atau mungkin nanti silahkan disempurnakan yang lebih ngerti. Intinya siapapun yang beribadah sepertiku Jilani, sholatnya sepertiku, berwujudnya sepertiku, wiridnya sepertiku, ibadahnya sepertiku, maka nanti jika kalian masuk neraka, maka saya akan saya tolong dan akan saya angkat ke surga Allah. Itu kan sama dengan memberi syafaat umat, ya enggak? Dan itu sangat bertolak belakang dengan iman yang diimani ulama yang cerita ke saya bahwa yang bisa kasih syafaat umat hanya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dia sangat keras, tidak sependapat dengan ini. Nah, terus dia ngeleh lagi atau memberitahu saya lagi, ini baca lagi, saya baca lagi.
Jadi dikisahkan suatu masa pas jamaahnya atau muridnya Jilani itu kecelakaan, ya kan, maka berbondonglah para keluarga yang masih ada, yang ditinggalkan para almarhum yang kecelakaan tadi. Kemudian ya Syekh Abdul Qadir Jailani, kenapa harus seperti ini? Naas sekali nasib keluarga kami. Cara meninggalnya kok tidak enak. Terus di kitab itu yang saya baca itu diceritakan, gak usah panik, catat siapa nama keluarga. Kemudian catatannya di bawah Syekh Abdul Qadir Jailani, kemudian melesat mencari malaikat Zabaniyah, malaikat pencabut nyawa. Di kitab itu diceritakan ketemulah Israel dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan dengan lantang Syekh Abdul Qadir mengatakan, "Hei Israel, ini adalah murid-muridku, dalam waktunya kamu ambil, sini saya minta." Ya, karena Israel merasa saya sudah ditugasi Allah memang harus mencabut nyawanya, maka Israel nggak bisa dong memberi. Di kitab itu diceritakan maka antara malaikat Israel dan Syekh Abdul Qadir Jailani berantem. Saking sama kuatnya, maka itu roh-roh tadi sampai berjatuhan kembali dari kantong yang sudah dibawa malaikat Israel. Singkat cerita, roh-roh tadi turun kembali ke jasad para warga yang kecelakaan dan hidup lagi. Dari sana kemudian diceritakan itulah kehebatan atau karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dari sisi saya saat beriman kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, saya membaca kitab itu makin mantap untuk tawasul kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi yang unik dari pendapat ulama yang tidak cocok tadi, dia malah marah-marah. Emangnya ada yang bisa istilah sejarah malaikat dikalahkan dengan manusia? Malaikat itu kalau disuruh tugas Allah sujud, selamanya sujud. Sebelum disuruh bangun tidak akan pernah bangun. Itulah malaikat. Apalagi disuruh mencabut nyawa, tidak akan pernah keliru. Itu pendapat ulama yang tidak cocok dengan kitab itu, dan marah-marah pada saya juga terhenyak. Iya ya, akhirnya saya kan bingung juga. Benar juga kata ulamanya. Terus saya dibukakan kembali cerita lagi. Diceritakan saat Isra Mi'raj Nabi, itu Nabi Muhammad naik buruk itu nggak nyampe, saking besarnya burung buruk. Tiba-tiba roh Syekh Abdul Qadir Jailani datang dan membungkuk mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadikan punggungnya itu sebagai anak tangganya. Silahkan Nabi untuk naik buruk melalui punggung saya. Jadi seolah-olah di cerita itu Jailani sangat hormat kepada Nabi Muhammad sampai mau dijadikan anak tangga supaya Nabi bisa sampai ke buruk. Secara nalar saya itu tuh wow, keren sekali Syekh Abdul Qadir Jailani, itu pikiran saya. Tapi di cara pandang ulama yang tidak sependapat tadi, dia tanya, coba itu Kak, ini lahirnya kapan ini di Jailani? Ternyata ketika saya baca 600 tahun setelah Kanjeng Nabi Sumare, setelah Kanjeng Nabi meninggal dunia, baru lahirlah Jailani. Terus ulama tadi berpendapat, otakmu di mana kok kamu percaya kitab ngawur gini? Masa ada rohnya Jailani lebih tua daripada Nabi? Kamu tahu enggak, tidak akan tercipta langit bumi seisinya tanpa ada Nur Muhammad. Artinya Nabi Muhammad itu ya awal ya akhir. Itu ulama yang fanatik kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Akhirnya saya terhenyak lagi, iya ya, masuk saya yang salah. Kan jadi timbang, posisi saya kan memang sedang mencari sesuatu hal, dan saya lagi gecor-gecornya fanatiknya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani kala itu ya.
sebelum saya mempertanyakan hal ini ke kakek saya langsung. Nah, dari sedikit cerita ini, saya hanya ingin mengajak para pemerhati ini agak lebih rasional. Ketika saya sangat fanatik kepada Syabdul Qadir Jailani yang penuh karisma dan penuh karomah tadi, bercerita ternyata bisa menyinggung ulama yang sangat fanatik kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Dan ketika saya ditodong, kamu milih mana? Apa ada dalam kamu setiap sholat asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Syabdul Qadir Jailani, ada enggak? Saya terhenyak. Iya ya, yang ada hanya asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Coba. Akhirnya saya kan bingung. Daripada saya ragu-ragu, ada ulama yang mengatakan ini wali, ya udah wali ya wali, tapi kan nggak bisa memberi syafaat juga kan gitu. Yang jelas bisa kasih syafaat umat kan Gusti dan Nabi Muhammad, maka saya menghentikan nggak masalah. Toh nggak ada ruginya saya kehilangan Syabdul Qadir meskipun dia wali taruhlah, meskipun kenyataannya wali sekalipun. Kan saya tidak ada meremehkan, tapi saya tidak mau gara-gara saya terlalu meninggikan manusia yang lain menjatuhkan Nabi saya sendiri menurut ulama yang saya ceritakan sangat fanatik kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad tadi. Ya itu akhirnya saya lebih memilih cara kakek memandang. Iya ya, kalau kakek kok nyantai. Kakek itu menjawab, saya Abdul Qadir asli waliullah. Ya tugasnya wali kalau di sini seperti wali Songo itu yang diceritakan di ketoprak di ludruk di film-film itu. Meskipun ceritanya ya nggak plek sama sebenarnya. Cuma intinya di Jawa itu ditugaskan 8 wali, di Irak ada 12 wali. Salah satu nama wali di Irak saya Abdul Qadir. Itu versi kakek loh ya. Saya lupa kayaknya nggak ada nama Jailaninya. Kalau Jilani yang saya kenal dulu itu memang jin ngedrak. Jadi ada 3 pandangan. Ulama yang satu menjelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani yang digempur-gemburkan di kitab-kitab kita yang kita sering istighosah itu, kita tahlil itu. Menurut ulama yang tadi menentang itu adalah jinnya, ya kan? Terus kita merasa itu adalah waliullah. Saya termasuk waktu itu. Karena memang ya sangat pahami itu. Nah, kakek yang menarik. Kakek mengatakan kalau Syekh Abdul Qadir waliullah, kalau Jilani jin. Nah, pertanyaannya Syekh Abdul Qadir Jilani siapa kan gitu pertanyaan saya. Akhirnya kan kakek mengatakan ya gini loh Gun, namanya tahlil itu kan mendoakan orang yang sudah meninggal. Dan itu doanya sampai kok. Kamu kalau diundang ya datanglah. Perkara imanmu kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad lebih tinggi dari siapapun itu adalah pasnya ya begitu. Makanya saya nggak melarang orang-orang yang beriman kepada Syabdul Qadir Jilani itu, saya nggak melarang. Cuman tidak merekomendasikan. Ya, kalau kamu tanya ke saya, Gun, tidak usah ikut-ikut. Kalau ada yang mengususkan Sultan wa Aulia, siapapun namanya, kalau sudah ada Sultan wa Aulia, ya tidak usah dipakai. Sultan wa Aulia Sayyidul Mursalin itu ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Dalam hal ini kakek ternyata sepemahaman dengan ulama yang tadi saya ceritakan. Urusan pembahasan Sultan Aulia-nya loh ya, bukan namanya. Kalau namanya Syabdul Qadir kakek mengaku itu waliullah, tapi Jilani jin. Sementara orang yang saya ceritakan ulama lain tadi mengatakan rajanya jin lebih ganas lagi. Jadi dalam hal ini saya sebagai admin di konten ini, di channel ini, mempersilahkan saya bisa mewakili perasaan panjenengan yang kirim di kolom komentar. Orang yang mengatakan ini jin adalah orang yang tidak mengerti agama Islam. Itu saya banget dulu sebelum saya mengenal orang-orang yang menjelaskan tentang ajaran-ajaran di balik kemegahan nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, yang menguatkan saya lagi, kakek itu pernah cerita
bahwa dulu tuh tahlilan ndak ada, kirim-kirim ke Syekh Abdul Qadir Jailani ndak ada. Ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, sahabat-sahabat tabiin sudah. Yang umum malah Nabi Ibrahim itu dulu kecangking, istilahnya ikut juga difatihai karena istilahnya apa, persasat bapake wong Islam gitu lah bahasanya. Apa bahasa persasat kalau Indonesia saya kurang paham. Intinya pembawa Islam pertama, apa-apa istilah pembawa Islam dalam arti sujud rukuk sholat ya, Ibrahim. Kita kembali ke Syekh Abdul Qadir Jailani lagi. Jadi diperjelas kalau saudara mengkritik yang mengatakan jin tidak mengerti Islam, yang mana yang Jilani dikatakan jin kakek saya, atau yang Syekh Abdul Qadir, atau yang Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikatakan ulama yang saya ceritakan. Jadi ada 3 persepsi yang harus kita apa ya namanya, kita tampung di telinga kita, terus kita laras. Kalau saya sih sederhana, ya Allah berikan saya hidayah. Jika keimanan saya saat ini yang salah, berikan saya kemantapan iman mana yang benar. Jika ulama yang mengatakan ini yang benar, maka mantapkanlah saya seperti dia. Jika ulama ini yang salah, berikan dia juga hidayah ya Allah, supaya tidak menyebarkan hal-hal yang tidak benar. Begitu saya seringan itu. Meskipun begitu saya kan yo punya kakek kan yang menurut saya anggap sebagai orang yang lebih tua urusan sejarah, pengetahuan. Tiap orang kan punya pengalaman, pemahaman masing-masing, dan setiap orang punya guru kan. Jadi ulama yang mengatakan tadi gak suka sama sekali dengan istiqosah karena gara-gara tidak ada pengiriman ke Sultanul Aulia, itu alasannya juga masuk di otak saya. Sementara sebelum saya mengenal ulama itu, saya juga masuk bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani adalah waliullah, bahkan rajanya wali. Bahkan kalau di daerah saya itu subuhan itu sampai Abdul Qadir Qalilullah semacam itu. Apanya pujian sebelum itu loh sholat. Tapi ketika saya tanyakan ke kakek, Qalilullah ternyata gelar Nabi Ibrahim. Jadi syahadat itu menurut kakek saya ada 3. Syahadat 1, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Nabi Ibrahim Qalilullah. Syahadat kedua, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Syahadat 3, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Siti Fatimata binti Rasulullahi Sayyidatin Nisa'i fil Jannah. Ini versi kakek saya. Artinya ketika saya memahami bahwa gelar Qalilullah itu selayaknya lebih pantas ke Nabi Ibrahim karena menurut kakek saya begitu, di langgar-langgar di masjid-masjid sekitar kami diceritakan Abdul Qadir Qalilullah, ya saya nggak ikut-ikut pujian, akhirnya saya selawatan aja lah dalam hati. Kenapa? Kan andekan yang mengatakan Abdul Qadir Qalilullah itu benar, kan saya juga nggak salah kan, saya kan selawat Nabi, aman kan, saya kan nggak membenci mereka yang pujian. Terus andaikan saya yang benar itu yang salah, saya juga selamat juga, nggak ikut-ikut. Jadi begitu ya saudaraku yang sangat nilai mungkin tersakiti karena iman Anda itu apa tergores ya, seperti saya dulu waktu masih iman saya berjalan ya sama, sakit banget kalau orang yang kita banggakan, yang kita agung-agungkan sebagai wali, ada yang mengkritik, dituduh jin. Ya sopo saya nggak marah, ya pasti marah lah saya. Tapi ketika saya ada penjelasan, jadi saya sama ulama itu orangnya keras sekali, coba kamu mikir, kamu berani percaya ada yang bisa memberi syafaat selain Nabi Muhammad? Kalau topo ada, apakah ada syafaatnya melebihi syafaat Nabi Muhammad? Saya kan nggak berani menjawab, pasti yo
tertinggi ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, itu keyakinan iman saya. Terus apalagi beliau dengan tegas tidak ada cerita surati syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Syaikhul Qadir Jailani, tidak ada. Yang ada Muhammad Rasulullah, jelas. Nah, kata-kata itu loh yang menarik. Dia memang ulama keras. Cara zaman dulu ya Jainuddin Hamzat lah, gaya bicaranya itu kayak angkatan 45 kayak Bung Karno gitu. Tapi meskipun keras orangnya cara bicaranya, itu justru bisa membuat otak saya terngiang-ngiang. Iya ya, masuk saya yang salah. Nah, kebingungan saya inilah saya konsultasikan ke kakek saya. Dan akhirnya kan kakek memberi bahasanya penengahan loh. Jadi nggak membenci yang iman, juga nggak membenci yang tidak iman. Kakek memberi garis dasar bahwa yang perbandingannya itu Gusti Kanjeng Nabi Muhammad itu tidak usah milih, pastikan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad udah. Akhirnya ketika saya memimpin doa di suatu acara apapun, saya nggak berani mengirimkan kepada Syaikhul Qadir. Jadi Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, sahabat-sahabat atau leluhur-leluhur kita semua udah cari aman saya. Ya ada sih biasanya jamaah yang bertanya, kenapa kok ada yang dilupakan? Nah, akhirnya saya jawab, daripada saya bedu, kalaupun toh saya bergodu benar wali, beliau nggak akan marah kok nggak saya kirim Fatihah, ya nggak. Bagaimana kalau benar jin? Hancur iman saya, ya nggak. Dari sana saya perbandingannya ya kayak yang dikatakan tadi. Daripada ragu, orang kalau ragu itu antara sen kiri apa kanan, bingung kan, yang belakang bisa ditabrak nanti kita. Jadi harus jelas kiri apa kanan, atau lurus atau berhenti, jelas. Ya wes, saya milih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Kalau memang saya milih Gusti Kanjeng Nabi Muhammad dan saya berkodir jalani benar-benar waliullah, pasti bersama saya kok mengagungkan Nabi Muhammad, ini enggak. Dan tidak akan mungkin marah, karena beliau pastinya juga sangat menjunjung dan bersalawat kepada Nabi. Tapi coba ketika tiba-tiba itu benar-benar jin, terus saya agung-agungkan, saya imani seperti ditulis di kitab itu, beliau bisa memberi syafaat umat, bisa menghidupkan orang yang mati, bisa berantem sama malaikat Israel. Saya sudah fanatik itu, tiba-tiba ternyata benar-benar jin. Gimana? Apakah saya nggak termasuk golongan orang-orang yang sudah itu direncanakan iblis atau setan? Ya Allah, baiklah. Kalau memang saya harus jadi ahli neraka, tidak ada surga darimu gara-gara saya atau kami tidak menyembah Adam atau sujud ke Adam, maka atas welas asihmu ya Allah, berikan saya waktu untuk menggoda anak cucu Adam sampai akhir zaman. Akan saya goda dari depan, belakang, kiri, kanan, supaya jadi golongan kami. Karena Allah welas asih, yo tak kabono nih, tak kasih stempel legalitas, kamu akan panjang usiamu sampai kumpul dunia kan gitu. Tapi kan kita lanjut dalangannya kakeknya. Bismillahirrohmanirrohim. Kulhu geni, aku kui yang maha murah welas dan asih. Geni dalam arti ya itu tadi, baik setan tadi, iblis itu. Iblis, jin, setan itu kan dari api. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu ahad. Yang murah welas dan asih hanya aku Allah, yang satu-satunya Tuhan ya aku Allah. Kun fayakun, yang menciptakan apapun termasuk menciptakanmu dan apapun yang ada aku Allah. Masa Allahu, yang menguasai apapun juga aku Allah. Qadiran, yang memastikan hidup matinya apapun juga aku Allah. Dan yang langgeng selamanya abadan aku Allah. Jadi intinya, kalau boleh didalang ke kakek kan biasanya dalang, kamu boleh minta umur panjang tak kabulkan karena aku mengabulkan seluruh permintaan hamba. Tapi jangan lupa,
Jika anak cucu Adam beristighfar minta ampun padaku, niscaya ku ampuni. Jika anak cucu Adam beriman padaku dan meminta matimu, ya saat itu kamu juga mati. Karena boleh kamu menggoda yang bisa kamu goda, yang benar beriman padaku tetap akan kurekso, akan ku sungsangi atau kulindungi. Makanya ada doa gulu sungsang itu. Jadi doa gulu geni dan doa gulu sungsang kan terkenal di dunia-dunia apa ya, orang-orang yang mencari ilmu-ilmu lama itu ya. Itu kan sangat disegani bangsa jin, bukan hanya disegani, ditakuti karena itu semacam undang-undang. Jadi seperti surat dan ketentuan berlaku. Hei jin, hei geni, sing welas asih mung Allah. Yang maha murah welas asih hanya Allah. Yang menciptakan kamu ya Allah, yang satu-satunya Tuhan ya Allah, yang menguasai kamu juga Allah, yang memastikan hidup matimu itu juga Allah, yang langgeng hanya Allah. Kamu boleh menggoda siapapun, tapi aku punya ini, punya SK ini, punya surat dan ketentuan berlaku bernama doa gulu geni. Kamu pilih mati gara-gara ngengkel menggoda saya, atau pilih sejauh-jauhnya menjauh dariku. Itu kalau kita bicara wayangan atau berdialog seperti kita gambarkan itu sinetronan gitu ya. Jadi begitu ya saudaraku yang sangat saya cintai, Allahumma kita semua dapat hidayah. Di sini saya tidak mengklaim bahwa yang Anda imani paling salah atau paling benar. Saya juga tidak mengatakan yang diimani ulama yang keras tadi itu yang paling benar, karena bisa jadi di balik suaranya tadi ada juga mungkin iman-iman yang lain, saya kan nggak tahu. Tapi kalau saya disuruh membandingkan pilihannya Nabi Muhammad apa wali, ya milih Nabi lah. Wong saya juga dipesan kakek, ora tak cipta langit bumi saisine tanpa ono Nur Muhammad, tidak akan kuciptakan seluruh alam semesta langit bumi dan seisinya semuanya tidak akan kucipta jika tidak ada Nur Muhammad. Itu pesan kakek. Artinya bolehlah kita mengagung-agungkan apapun itu, tapi jangan melampaui batas. Yang jadi pertanyaan ini loh, jangan-jangan kita itu salah orang yang kita kira Abdul Qadir Waliullah sebenarnya yang dikira itu kan tujuan kita berdoa kan, Fatihah. Tapi kitab yang menunjukkan kearoganan merasa bisa kasih syafaat umat tadi kan, jangan-jangan itu yang mengajukan Jilaninya bukan Abdul Qadir. Terus bagaimana jika demikian? Kita bisa kejerumus dong. Ya daripada bingung saya milih yang netral. Saya diundang tahlil datang, tapi ketika tidak Fatihah ke arah Sultani Aulia atau Sayyidul Mursalin atau utusan rajanya utusan, saya memilih bersahadat saja karena asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah itu adalah fondasi dasar Islam. Jadi kalau jenengan mengatakan yang mengatakan itu jin tidak mengerti Islam, ya nanti saya kenalkan sama ulamanya, orangnya masih hidup dan keras kepala, suaranya banter, suaranya wah keren kalau ngomong meledak-ledak seperti Bung Karno. Itu aja ya, silakan kirim ke WhatsApp saya, kita dialog lebih cair, lebih apa ya, nyantai dari hati ke hati supaya kita tidak keburu-buru marah. Jadi di sini sekali lagi ya, channel Kabar Kolam tidak mengklaim pendapatnya paling benar. Kita hanya menginformasikan cara pandang itu macam-macam loh. Anda silahkan pilih yang mana. Jangan-jangan nanti kadung yang kita yakini benar ternyata tidak benar gimana gitu. Jadi ini bentuk welas asih sama-sama. Jadi saya juga suka jika ada yang mengkritik atau menghina pendapat saya. Supaya apa? Supaya saya juga punya kehati-hatian. Selalu beristighfar dan berdoa, tetap
ditempatkan di zona-zona hidayah sehingga tidak terjebak merasa diri lebih hebat, merasa diri lebih benar, merasa lebih Islam, merasa lebih suci dan lain-lain, tapi lebih ke arah tawadhu. Ya Allah, sesungguhnya maha benar segala firman-Mu dan maha benar apa yang kamu katakan atau firmankan. Maka tunjukkanlah kami ke jalan yang mustaqim, kan gitu. Doa kita setiap hari kan gitu, iya karena berdua, iya karena nasta'in. Hanya padamu saya mengabdi ya Allah, menyembahmu, mengabdi padamu, derek panjenengan, dan hanya padamu saya memohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang engkau anugerahi nikmat, kan gitu, jalan yang mustaqim dan jalan orang-orang yang sesat. Nah, berarti kan ada orang sesat dan ada orang yang mustaqim di sini. Kenyataannya kita disuguhkan di kepalanya Gun ada perbedaan ulama yang mayoritas mengatakan itu Sultanul Aulia. Ternyata ada minoritas mengatakan jin. Kayak saya mengatakan lain lagi. Kok rada unik kakek saya nih. Kalau Jilani memang jin, kalau Sabdul Qadir bukan jin, itu wali. Tapi kalau saya Jilani siapa saya tidak kenal, kan gitu kakek. Tapi kebanyakan yang datang jin. Nah, kenapa? Ternyata ketika saya cross check, ya itu tadi ternyata ada keimanan-keimanan yang terselip di dalam kitab. Itu sangat bertentangan dengan akidah. Dari sini dulu ya. Apapun yang panjenengan hajatkan, panjenengan memberikan, saya tetap selalu mengaminkan, mendoakan kita semua tetap di zona surga Allah. Allahumma alimna marasika umurina wa ajna min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.